Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afrizal Yogi Pratama dengan NPM 2115061032 dari kelas PSTIC. Jadi di video kali ini saya akan membahas praktikum sistem operasi percobaan pertama, yaitu tentang proses dan treat. Kita langsung saja ke percobaannya, yaitu menggunakan simulator, menggunakan CPU simulator. Dan pada percobaan proses dan treat di sini terdapat dua kode program yang kita akan lakukan percobaannya. Oke, jadi untuk menjalankan kode program ini, yang kita lakukan adalah membuka compiler dan kita akan masukkan source code-nya pada program source di sini. Oke, kita copy ke dalam sini. Oke, jadi selanjutnya kita bisa compile program ini. Nanti dia akan masuk ke dalam program code di sini. Oke, selanjutnya kita bisa load in memory untuk memindahkan hasil compile-nya tadi ke dalam CPU instruction in memory. Nah, setelah dimasukkan CPU instruction ini, dia akan masuk ke dalam program list di sini. Oke. Dan untuk ketentuan menjalankan programnya di sini adalah menggunakan round robin dan dengan menggunakan 10 ticks dengan kecepatan simulasi maksimum. Nah, jadi kita bisa set di sini sebagai round robin dengan 10 ticks dan untuk kecepatannya maksimum. Dan untuk menjalankan programnya, kita harus memindahkan program ini ke dalam ready process di sini dengan mengklik create new process. Nah, maka dia akan pindah ke ready process. Dan untuk supaya kita bisa melihat output dari programnya ini nanti, maka kita harus mengklik dulu di sini input output untuk membuka konsol yang akan menampilkan output dari program yang kita jalankan nantinya. Oke, selanjutnya untuk menjalankan kita bisa mengklik start di sini. Nah, maka ready prosesnya ini akan berjalan secara bergantian dan akan berpindah ke running process di sini. Dan untuk outputnya di sini akan muncul in main dan in thread 2. Nah, kita lihat lagi kode programnya tadi. Nah, di sini kenapa dia muncul in main dan in thread 2? Nah, karena di sini kita lihat. Di sini ada fungsi untuk menampilkan in main. Nah, di sini muncul in main-nya. Lalu di sini ada pemanggilan thread 2. Nah, jadi di dalam subthread 2 ini ada penulisan in thread 2 dengan write ln. Nah, maka nanti karena ini dipanggil, maka write ln ini akan dijalankan dan ditampilkan dalam output di sini. Nah, kenapa di in thread 1 ini tidak ditampilkan? Ya, karena di sini yang dipanggil hanya thread 2 saja, sedangkan thread 1 ini tidak dipanggil, jadi in thread 1 ini tidak dijalankan dan tidak muncul dalam output di konsol ini. Oke, sekarang kita kembali ke OS simulatornya. Nah, di sini kita bisa lihat proses tree-nya dengan cara kita klik view, lalu kita pilih view process list. Nah, kita bisa lihat proses tree-nya di sini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa proses itu dijalankan secara bergantian ya. Jadi ada satu status running, satu status ready. Jadi mereka ini dijalankan secara terus-menerus, secara bergantian. Oke, ini cukup untuk yang kode program pertama. Kita bisa kill dengan mengklik kill di sini. Nah, maka dia akan hilang. Oke. Oke, selanjutnya kita lanjut ke kode program yang kedua. Kita kembali lagi ke program compiler. Lalu di sini kita buat source baru. Kita masukkan kode programnya di sini. Lalu kita compile seperti tadi. Oke, di sini sudah berhasil tercompile. Dan sebelum kita load di dalam memori atau ke CPU instruction di sini, kita hapus dulu program yang sebelumnya dengan mengklik remove all program di sini. Nah, maka CPU instruction-nya akan kosong lagi seperti pada kondisi awal tadi. Nah, kita juga harus meng-clear output ini supaya kita lebih jelas melihat
output dari ini dan tidak bercampur dengan output yang tadi. Nah, oke, sekarang kita bisa load ke dalam memori. Nah, sekarang sudah ada di CPU instruction. Nah, maka di sini di operating system simulatornya di sini akan muncul dalam program list. Nah, seperti tadi kita bisa masukkan ke dalam ready process dengan mengklik create new process. Oke, sekarang kita akan coba jalankan untuk kode program yang kedua ini. Kita ke OS control dan kita start. Nah, di sini muncul error, yaitu error 3000 dan bad data type. Oke, terdapat 2 kali error bad data type. Dan di sini untuk outputnya hanya muncul in main saja. Oke, sekarang kita kembali ke compilernya. Sebelum itu kita kill dulu. Oke, sudah. Oke, kita kembali ke kode programnya. Di sini untuk in main, berarti dia dipanggil dari sini. Oke, sekarang untuk menghilangkan errornya, kita bisa tambahkan wait di sini. Oke, lalu kita compile lagi. Oke, sekarang sudah berhasil terkompil. Sekarang kita hapus dulu program yang tadi, dan kita masukkan program yang baru ini ke dalam memori. Oke, kita clear lagi outputnya, dan kita masuk lagi ke si OS simulator. Kita masukkan lagi create new process. Oke, sekarang kita jalankan. Oke, sekarang di sini sudah tidak muncul lagi errornya. Nah, berarti dari situ kita dapat simpulkan bahwa karena di sini ada wait, berarti yang membuat error dan membuat bermasalah program yang ini adalah pada pemanggilan nilai S1, variabel S1 dan variabel S2-nya. Nah, terdapat masalah di pemanggilan variabel ini. Nah, makanya ketika kita tambah wait di sini, dia tidak muncul errornya lagi. Dan kita lihat outputnya di sini. Nah, dia muncul in main di sini, lalu dia muncul thread 2 di sini karena dia memanggil thread 2. Nah, di sini dia muncul juga thread 1 padahal di sini tidak muncul thread, tidak kita panggil thread 1. Nah, tapi kita bisa lihat di sini dia memanggil thread 2 dan di dalam thread 2 ini dia memanggil thread 1. Nah, maka dari itu dia di sini ada thread 2 dan thread 1. Oke. Oke, sekarang kita kill. Oke. Jadi nah, setelah di kill dia baru muncul hello 1 dan hello 2-nya. Karena kita tadi membuat perintah menulis ini ditunggu dulu. Nah, maka setelah kita kill baru setelah kita melakukan aksi dia baru muncul hello 1 dan hello 2-nya. Oke, jadi mungkin cukup untuk percobaan 1 dan kode program yang keduanya. Jadi dari percobaan proses dan thread ini kita dapat menyimpulkan bahwa pada percobaan kali ini kita dapat mengetahui bagaimana CPU memproses perintah atau tugas yang ada pada yang kita inginkan. Nah, jadi sistem kerjanya itu adalah CPU akan mengerjakan tugas-tugas itu secara bergantian, seperti yang dapat kita lihat tadi bahwa ada proses yang running, ada yang ready, dan itu dilakukan secara bergantian. Oke, jadi mungkin itu yang dapat saya simpulkan dari percobaan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan sekian dari saya dan terima kasih.